Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buta dan Melihat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 9 ayat 2 dan ketiga. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk melihat segala persoalan hidup manusia dengan cara benar dari sudut pandang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita melihat orang sakit, orang yang mengalami sebuah musibah, lalu kita mengatakan ini jangan-jangan karena dosa. Dosa orang tersebut, atau dosa orang tuanya, atau dosa turun-temurun dari nenek moyangnya, atau ini adalah sebuah hukum yang terjadi kepada keluarga tersebut. Dan ini sangat berbahaya tatkala kita tidak melihat dari terang firman Allah. Bahkan termasuk kita, kalau kita terjadi sebuah musibah, kesulitan, atau kemudian ada anak yang terakhir dari keluarga kita, kemudian mengalami sebuah kelainan, mungkin cacat, ada yang kelainan jantung, ada yang kelainan kemudian juga bibirnya bisa sumbing, ada yang kemudian lahir dengan organ tubuh yang tidak lengkap, maka ada banyak pertanyaan. Bisa sikap dan respon kita dari pihak keluarga adalah marah, Tuhan mengapa engkau mengizinkan semuanya ini? Lalu kita menyalahkan Tuhan. Ada juga sikap yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri. Jangan-jangan aku banyak dosa atau keluargaku atau Tuhan sedang menghukum aku. Tetapi kalau kita belajar kebenaran firman Allah dari Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua dan ketiga, Yesus menjawab, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kita melihat murid-muridnya sendiri yang dekat dengan Yesus juga punya pemahaman ternyata yang keliru. Sekalipun bertanya, tetapi murid-muridnya ada sebuah pemahaman. Kalau orang mengalami sebuah cacat, mengalami sebuah penyakit tertentu, jangan-jangan karena dosa dia dan Tuhan menghukum, atau dosa orang tuanya, atau dosa kakeknya. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadukan ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang-orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya bisa menjadi melek? Jawabnya, ia mengadukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian lagi berkata, bagaimana mungkin seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Dari ayat yang kita baca ini, kita melihat ada banyak sikap-sikap dari pihak orang Farisi melihat Yesus sebagai pelanggar daripada hukum Sabat. Tetapi ada sebagian orang melihat bagaimana mungkin orang berdosa bisa melakukan mujizat dan menyembuhkannya. Di dalam satu peristiwa yang namanya orang buta dan kemudian mengalami kebutaan, punya sudut pandang berbeda.
Sudut pandang pertama, murid-murid menganggap ini adalah karena dosa dia atau mungkin orang tuanya. Ada yang sudut pandang, ini pelanggaran dari orang Farisi. Ada yang punya sudut pandang berbeda. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan orang buta dan kemudian melihat. Ayat 17, lalu kata mereka kepadanya orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Kita melihat bagaimana orang Yahudi, orang Farisi, sudah ada mujizat pun dia tetap tidak percaya kepada Yesus. Sementara orang buta yang mengalami sebuah mujizat dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus, apalagi dia mengatakan dia adalah seorang nabi. Menyebut seorang nabi adalah sebuah bagian yang sangat penting, mengakui Yesus adalah berasal dari Allah. Sekalipun dia tidak punya konsep yang lebih mendalam tentang Kristus sendiri, adalah Allah itu sendiri. Sampai titik sini, marilah kita belajar melihat setiap masalah hidup, baik musibah, baik sakit, penyakit, jangan mengambil kesimpulan yang di luar kebenaran firman Allah. Ada yang mengambil kesimpulan, jangan-jangan dosa dia atau dosa orang tuanya. Ada yang mengambil kesimpulan, wah ini tidak mujizat, ini bukan karena oleh Tuhan kesembuhannya. Atau ini kesembuhan yang pura-pura. Ada orang yang kemudian masih bertanya, bimbang, melihat persimpangan-persimpangan perbedaan pendapat. Di dalam segala hal pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, hidup kita harus dipimpin oleh terang kebenaran firman Allah. Setiap musibah yang terjadi, firman Tuhan berkata, supaya perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Apa inti yang kita dapat pelajari daripada peristiwa ini? Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Dan Tuhan tatkala melakukan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Dia. Setiap kesembuhan berasal dari Dia. Setiap pemulihan berkat yang terbaik berasal dari Dia. Iblis tidak bisa melakukan apapun, apalagi manusia pun tidak bisa melakukan. Satu adalah penggoda untuk berbuat dosa. Dan kita manusia sebagai pribadi yang jatuh di dalam dosa. Dosa bisa merusak segala sesuatu, badan bisa sakit. Jadi penyebab segala sesuatunya ada karena ketidaktaatan dan keberdosaan. Pelajaran yang kita mau ambil adalah jangan buru-buru menilai segala sesuatu, tetapi belajar melihat dari terang kepada firman Allah. Kalau kita punya problem dan masalah, memang karena ada dosa, itu dua bagian berbeda. Dosa butuh pengakuan, dosa butuh pertobatan, dosa harus ditinggalkan. Tapi sakit penyakit adalah bagian di mana pekerjaan Allah dinyatakan, kebaikan Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan. Mari kita belajar hidup dengan dua sikap. Kalau kita punya dosa, mari kita berjuang hidup menjadi lebih baik dan benar. Kalau kita menghadapi peristiwa yang buruk, jangan menyalahkan siapapun, tapi melihat dari kacamata Tuhan. Yuk kita bisa merasakan supaya pekerjaan Allah, tangan perbuatan Allah dinyatakan bahwa yang lebih besar dari masalah kita, penyakit kita, problem kita, hanya Tuhan yang bisa memecahkan, hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar, dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan secara sempurna segala kekurangan dan problem hidup yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.